Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtri Ramadanti Adiningrum, dan pada kali ini saya akan mencoba untuk melakukan coding mengenai algoritma long short term memory atau LSTM. Baik, untuk yang pertama kita lihat dulu pengertian dari LSTM itu apa. Jadi, LSTM atau Long Short Term Memory Network adalah salah satu modifikasi dari Recurrent Neural Network atau RNN. Banyak modifikasi dari RNN, tetapi LSTM merupakan salah satu yang populer di antaranya. LSTM hadir untuk melengkapi kekurangan RNN yang tidak dapat memprediksi kata berdasarkan informasi lampau yang disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, LSTM mampu mengingat kumpulan informasi yang telah disimpan dalam jangka waktu panjang, sekaligus menghapus informasi yang tidak lagi relevan. LSTM lebih efisien dalam memproses, memprediksi, sekaligus mengklasifikasikan data berdasarkan urutan waktu tertentu. Baik, saya akan mencoba untuk melakukan coding. Jadi di sini tuh saya menggunakan dataset Iris ya. Pasti teman-teman udah mengenal dataset Iris. Nah, untuk penggunaan library-nya saya terdiri dari library NumPy, ada Scikit datasets untuk load irisnya, lalu ada train test split, lalu ada keras models sequential, sama ada layers-nya, LSTM sama dense, serta dari keras utils-nya tuh categorical. Nah, itu library yang akan digunakan dalam coding ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke memuat dataset irisnya. Dan dataset ini dibagi menjadi variabel target dan variabel faktor. Nah, di sini kita buat aja variabel iris, lalu kita muat dataset load irisnya yang didapat dari library Scikit datasets tadi. Setelah irisnya dataset di-load, dimuat, lalu dibagikan ke variabel target dan faktor, di mana yang X itu adalah datanya, sedangkan yang faktor itu adalah targetnya. Nah, itu tuh Y. Nah, kalau misalnya kita ketikkan iris di sini, nah itu langsung keluar ini datanya tuh yang ini. Nah, ini lalu ada target juga yang ada di bawahnya. Nah, yang ini. Itu menjadi targetnya. Setelah dibagi menjadi X dan Y atau variabel target dan variabel faktor, kita lihat lagi X-nya terdiri dari data yang benar sesuai kita inginkan berupa faktor atau tidak, dan ternyata isinya iya sama X seperti ini. Lalu untuk yang Y juga kita lihat, kita ketahui bahwa Y ini adalah target ya, target dari datanya, dan isinya itu adalah 0 sampai 0, 1 dengan 2. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke pemrosesan data dengan mengkonversi label menjadi one hot encoding dan membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Nah, ini kita buat ke hot encodingnya ya, biar langsung ke koma bentukannya 0,01, seperti itu untuk Y-nya. Lalu kita bagi jadi data latih dan data ujinya ya. Untuk data latihnya menggunakan Xtrain dan YTrain, serta data ujinya menggunakan Xtest, YTest, seperti itu. Lalu kita split menjadi 20% untuk test size-nya dan 80% untuk train size-nya. Lalu kita lihat Y-nya sudah di-convert tadi menggunakan one hot. Terus kita lihat lagi untuk ukuran shape atau ukuran dari datasetnya. Kalau untuk Xtrain itu terdiri dari 120 data, YTrain juga sama 120 data, lalu ada Xtest 30 data, dan YTest juga 30 data, seperti itu. Lalu kita lakukan reshape datanya dari samples, time step, sama filternya. Xtrain sama Xtest-nya kita reshape ya, dari sini shape-nya yang bagian array ke 0 dan 1. Begitu juga dengan Xtest-nya juga sama. Lalu selanjutnya saya membentuk model LSTM dengan lapisan LSTM yang terdiri dari 10 unit dan lapisan dense dengan fungsi aktivasi softmax untuk output dengan beberapa kelas.
Nah, model ini dikompilasi dengan fungsi kerugian kategorikal cross entropy dan pengoptimal Adam. Di sini kita buat modelnya, di sini model kita buat variabel, kita panggil modelnya sequential berupa LSTM itu, lalu kita add model tadi menggunakan LSTM dengan 10 unit ya, 10 unit dan juga ditambahkan lapisan dense dengan activation berupa softmax gitu. Terus langsung kita compile aja modelnya menggunakan kategorikal konsentropi ya sama optimizer Adam serta metrik untuk akurasinya. Nah, kemudian model dilatih menggunakan data pelatihan berupa X-trend dan Y-trend dengan jumlah epoch yang ditentukan. Setelah pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data pengujian berupa X-test dan Y-test untuk melihat akurasi dan kerugian atau kesenjangannya. Nah, ini dilatih sekitar epochnya itu ada 50. Jadi kalau di run itu ada semacam epochnya ya, ini 1 ke 50, 2 ke 50, 3 sampai 50-nya, 50-nya beres. Nah, sampai seperti ini. Ini untuk pelatihannya. Lalu kita langsung masuk ke evaluasi modelnya setelah dilatih. Kita akan menggunakan X-test sebagai pengujian. Nah, kita evaluasi modelnya menggunakan X-test dan Y-test setelah di training tadi menggunakan X-trend dan Y-test. X-trend dan Y-trend seperti itu. Lalu kita cari galatnya berapa, akurasinya juga kita cari. Nah, setelah dijalankan ternyata galatnya sebesar 0,10 dan akurasinya 0,96, yang artinya akurasinya atau model ini sudah menjadi model yang baik gitu. Lalu kita bisa gunain model yang tadi itu untuk melakukan prediksi. Nah, pada contoh kali ini kami memberikan contoh data masukan misalnya 5,1, 3,5, 1,4, serta 0,2. Dan meresepnya bentuknya sesuai dengan bentuk input yang diharapkan. Model kemudian melakukan prediksi kelas yang sesuai dengan data masukan dan kelas yang diprediksi dicetak. Nah, di sini kita buat masukannya, prediksinya, sampelnya ada ini. Terus kita riset juga sampelnya kayak tadi sebelumnya. Terus kita prediksi modelnya seperti apa menggunakan data masukan yang tadi. Dan hasilnya adalah sudah ya, udah ada 9,95 untuk prediksinya, seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, long short-term memory network atau LSTM adalah sebuah sistem penyimpanan data yang dapat memproses, memprediksi, dan mengklasifikasikan informasi yang telah disimpan dalam jangka waktu yang lama sekalipun. LSTM hadir sebagai untuk modifikasi dari Recurrent Neural Network atau RNN dan termasuk sebagai salah satu yang populer. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.